Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Aris Dimas Firmansyah, Muhammad Haris Mawan, Laili Rahmawati Hulyatul Fikriyah, dan Septia Fatihatus Salsabila akan membahas materi mengenai pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi human resource. Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak dapat saling berinteraksi antara satu sama lain. Namun, dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia itu berada. Mengenai komunikasi, komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk membuat pemahaman yang sama di antara mereka. Informasi yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Menurut Gianov, macam-macam komunikasi pada human resource terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, komunikasi terhadap atasan. Komunikasi human resource kepada atasan merupakan proses berbagi sebuah informasi, gagasan, pendapat, dan laporan. Komunikasi ini bertujuan untuk menjaga aliran informasi yang efektif dan memfasilitasi kerja tim yang baik di dalam sebuah departemen. Aspek yang menjadi sebuah perbincangan mengenai laporan pembaharuan, permintaan bantuan nasihat, pengajuan saran atau ide, menyelesaikan konflik, dan evaluasi kinerja. Yang kedua, komunikasi terhadap karyawan dan calon. Komunikasi yang dilakukan human resource pada karyawan menyampaikan informasi baik arahan, kebijakan, dan panduan yang diberikan oleh atasan melalui human resource. Tujuan komunikasi terhadap karyawan untuk memberikan petunjuk yang jelas dalam memfasilitasi kolaborasi yang efektif dan menjaga hubungan yang baik antara human resource dan karyawan. Aspek yang dibicarakan oleh human resource mengenai pengumuman kebijakan prosedur, pelatihan pengembangan, pengelolaan kinerja, pemberian umpan balik, dan penyelesaian masalah. Komunikasi yang efektif antara human resource dan karyawan merupakan sebuah kunci sukses dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga, komunikasi terhadap perusahaan lain. Komunikasi yang dilakukan human resource terhadap perusahaan lain bertujuan untuk pertukaran informasi, kolaborasi, dan melakukan kerjasama. Terdapat faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi menurut Yusuf. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi akan semakin efektif. Yang kedua, ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga, inteligensi. Semakin cerdas individu, maka semakin cepat pula individu tersebut menguasai keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, hubungan keluarga. Yang dekat dan hangat akan lebih mempercepat keterampilan komunikasi pada individu daripada hubungan keluarga yang tidak akrab. Menurut Prijo Saksono, keterampilan komunikasi dapat diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama, respect, yaitu menghormati dan menghargai komunikan. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan untuk mendengar dan bersikap untuk siap menerima umpan balik. Yang ketiga, audible, yaitu pesan atau informasi yang disampaikan harus dapat didengar. Yang keempat, clarity, yaitu informasi, pesan, bahasa yang disampaikan harus jelas. Dan yang kelima, humble atau rendah hati. Alasan mengapa kemampuan komunikasi dianggap penting, karena yang pertama, dengan komunikasi, seseorang akan dapat berbicara dan memahami mengenai suatu persoalan dari sebuah informasi atau pesan. Yang kedua, seseorang akan dapat menyampaikan
dengan tatanan bahasa yang jelas. Ketiga, dengan adanya komunikasi akan membantu seseorang pada saat menerima atau menyaring informasi secara hati-hati agar tidak ada kesalahan dalam penerimaan informasi atau miskomunikasi dengan orang lain. Dan yang keempat, kemampuan komunikasi dianggap penting dalam dunia pekerjaan karena akan memberikan kemudahan pada seseorang untuk mengekspresikan dirinya hingga mempunyai peluang dalam karirnya. Kemampuan berkomunikasi tentunya memberikan manfaat pada seorang human resource, entah pada diri human resource itu sendiri atau antar pribadi. Manfaat yang diberikan pada human resource itu sendiri yaitu mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Dan manfaat yang diberikan pada antar pribadi yaitu berusaha meningkatkan hubungan insan atau human relation. Yang kedua, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.